Tribuners kembali lagi bersama kami berdua dan gue Yudhistirawane dan lu siapa? Gua Wahyu Septiana. Dalam acara Key Corners. Lu begini dulu biar kagak terlalu tegang. Yoi bro. Nah, dapat kita kasih tahu nih kepada Tribun Network atau Tribuners di rumah ataupun di layar smartphone bahwa ini merupakan salah satu program terbaru dari Tribun Network, Bung Betul Wahyu. sekali. Itu kolaborasi dari siapa nih boleh Ini tahu? kolaborasi antara Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor. Ini merupakan program acara bincang bola yang membahas tentang bola nasional ataupun bola internasional. Kebetulan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF. Gimana Bung Yudis? Ya memang malam ini dingin tapi Betul. terasa sangat panas. Kenapa seperti itu? Karena memang timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita akan melawan musuh bebuyutan. Wah, siapa siapa tuh? Siapa? Lawan musuh bebuyutannya Malaysia. Peluang kedua tim masih ada. Terlebih kita ini timnas Indonesia berada satu tingkat di atas angin. Dan sebaliknya Bung Wahyu bahwa timnas Malaysia yang memang berada dalam tekanan. Nah, bagaimana nih kita lanjut ke depannya seperti apa? Oke, sebelum kita lanjut, saya mau informasikan dulu. Pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia akan berlangsung pada hari Minggu di Stadion Bishan, Singapura pada pukul 7:30 malam. Gitu Bung Yudis. Waktu Indonesia bagian barat. Waktu tentu. Indonesia Barat tentunya. Oke. Wahyu, kemudian boleh kita bahas sedikit ulasan pertandingan bagaimana timnas Indonesia kemarin sudah memainkan 3 laga dan Betul. juga Malaysia sudah memainkan 3 laga Ya, juga. kalau pendapat Bung Yudis gimana nih? Kemarin kan Indonesia sudah melawan Kamboja, sudah melawan Laos, dan kemarin terakhir melawan Vietnam. Gimana Bung Yudis melihat permainan timnas Indonesia saat ditangani Sintayong? Ya memang dalam pertandingan di Piala AFF ini timnas Indonesia Bung Wahyu tampil dengan muka-muka baru, wajah baru. Betul dan sekali. ini berbeda dengan lawan-lawan di grup B lainnya seperti Vietnam. Itu mereka merupakan timnas yang sudah lama. Betul. Dan memang kalau timnas Indonesia sendiri baru terbentuk dan ini merupakan muka-muka ataupun wajah-wajah baru Betul. yang siap mungkin bisa saja menjadi underdog dan bisa jadi juara, dan memang ini salah satu pembuktiannya pada laga esok. Dan kemarin timnas Indonesia pada laga pertama itu mampu menumbangkan Kamboja ya. Betul. Itu 4-2, dan di laga kedua itu timnas Indonesia ataupun Garuda kita mampu menghempaskan Laos dengan skor 5-1. Luar biasa. Itu keren sekali. Luar biasa. Tapi kita yang di pertandingan terakhir melawan Vietnam itu kita sempat diragukan bahwa bakal kalah nih lawan Vietnam. Tapi tim besutan Sintayong berhasil mematahkan prediksi-prediksi yang sudah ada dengan mampu menahan imbang Vietnam 0-0. Nah, Bung Wahyu Yang menarik Bung Yudis, pada kesempatan kali ini atau pada keikutsertaan kali ini, timnas Indonesia banyak diperkuat oleh pemain muda. Berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gimana nih Bung Yudis melihat peta para pemain yang dibawa oleh Sintayong sendiri di Piala AFF kali ini? Ya memang salah satu tidak terduga ya. Betul. Sintayong memanggil beberapa wajah baru dan juga memang tergolong sulit diprediksi oleh lawan-lawan musuh bebuyutan kita, di mana memang banyak yang tidak menyangka bahwa timnas Indonesia sejauh ini tampil begitu luar biasa walaupun harus ada evaluasi dari laga-laga sebelumnya terutama saat melawan Vietnam kemarin. Ya, Bung Wahyu, dapat diketahui memang kedua tim ini merupakan musuh bebuyutan. Betul sekali. Tercatat ada beberapa kali pertemuan nih, Bung Wahyu. Itu sangat luar biasa dan juga sangat bertanding dalam tensi yang tinggi. Betul, tapi kalau kita bisa lihat ya, pertemuan Indonesia melawan Malaysia memang selalu terbilang sengit ya. Kedua tim ini ataupun kedua negara ini memang selalu bersih tegang istilahnya. Tapi kalau kita lihat gimana sih pertemuan antara keduanya di dalam pertandingan sendiri, gimana Bung Yudis?
Ya, berdasarkan memang data statistik yang ada, memang head to head dari kedua tim ini dari 8 pertandingan keduanya saling mengalahkan, dan itu dapat dilihat dari pertemuan di tahun 1996 di mana kita itu sempat kalah ya dari tim lawan dengan skor 3-1, dan Cukup kemudian telak di tahun 2012 kita berhasil nih mengalahkan, maksud saya di tahun 2002 kita berhasil mengalahkan Malaysia itu dengan skor 1-0, dan kemudian di laga ketiga atau pertemuan ketiga kita kalah 1-2 di tahun 2004 nih dari Harimau Malaya. Dan catatan yang paling fantastis di pertemuan kelima di mana kita berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1 di tahun 2010. Begitu, dan di tahun 2010 juga kita kalah itu di laga final, kalah 3-0. Itu kalau nggak salah itu Safi Sali zamannya itu. Ya, Safi Sali zamannya Coach RD kalau tidak salah 2010 ya. Coach RD. Mungkin lebih tepatnya Alfred Riedel. Oh, betul sekali Riedel. Alfred. Di GBK, saya Di ingat GBK sekali itu mainnya. Safi Sali Jadi berbahaya ya bagi Indonesia, betul sekali? Iya, betul. Kita di Senayan menang, kalau nggak salah ya, dan di Malaysia kita dikalahkan 3-0. Sama imbang ya? Ya, Betul. 4 kali menang dan 4 kali kalah, dan keduanya itu ibaratnya dapat dikatakan imbang. Nah, pertandingan besok merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Harus menang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Gimana Bung Yudis peluang Indonesia ataupun Malaysia sendiri di pertandingan penentuan besok nih? Nah, untuk laga besok, timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum di mana timnas Indonesia ini, timnas kebanggaan kita, tim Garuda kita, ini di atas angin. Kenapa begitu? Karena memang saat ini kita berada di puncak klasmen nih. Ya, patut berbangga, dan ini merupakan salah satu keunggulan yang harus dimanfaatkan, di mana saat ini kita mampu mengoleksi 7 angka, dan memang walaupun poin kita sama dengan Vietnam kalau tidak salah, 7 angka. Ya. Dan Malaysia di bawahnya ataupun di peringkat 3 dengan 6 poin. Gimana Bung? Itu dia mungkin keunggulannya, kita memang poin sama dengan timnas Vietnam, hanya saja kita unggul produktivitas gol. Dan kita 9 gol, lebih menjadi yang paling subur timnas kita nih. Ya, itulah yang mampu kita saat ini berada ataupun bertengger di puncak klasmen. Dan ini balik lagi seperti yang tadi ditanyakan, bahwa ini harus dimanfaatkan. Betul. Dan timnas kita ini berada di atas angin. Berbeda tadi dengan Malaysia yang memang wajib menang melawan timnas Indonesia. Tadi kan Anda ngomong tentang bagaimana peluang. Tapi bagaimana nih jika nantinya kedua tim bermain imbang nih? Bagaimana peluang keduanya nih? Jadi kalau memang kedua tim bermain imbang, itu justru keuntungan buat timnas Indonesia. Kenapa dengan hasil imbang, kita dipastikan lolos ke babak semifinal, dan itu tinggal menunggu siapa pertandingan antara Vietnam dan juga melawan Kamboja tuh. Betul. Di pertandingan terakhir. Jadinya memang timnas Indonesia ini kalau bermain imbang dipastikan Lolos. Nah, menurut Bung Wahyu, kita lihat bagaimana sih peluang kita nih jika bermain imbang, atau justru kita kalah sebagaimana menurut Anda? Tentunya kalau bermain imbang, tadi kan Anda sudah menjabarkan, pasti itu bakal menjadi keuntungan karena kita bisa lolos ke babak semifinal. Berbanding terbalik kalaupun kita harus kalah, karena publik Indonesia sudah sangat rindu untuk bisa menggondol ataupun merebut trofi Piala AFF yang sudah lama kita rindukan nih. Jadi pokoknya intinya timnas wajib menang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Begitu Bung Yudis. Walaupun sebenarnya cukup hasil imbang aja sudah mengantarkan timnas kita melaju ke babak semifinal ya Bung Wahyu. Betul Bung Yudis. Nah,
biar nggak terlalu panas jelang laga ini, bagaimana kita minum Kita dulu nih? minum dulu, kita tos dulu Bung Iya, Yudis. tuh. Ais. Nah, Bung Wahyu balik lagi nih. Kita terkait laga big match, laga Laga hidup mati ataupun laga penentuan bisa dibilang begitu Bung Yudis. Pertandingan besok. penentuan bagi kita sedikit dan lebih banyaknya timnas tetangga. Nah, kita bisa lihat pertandingan Indonesia melawan Malaysia bisa dibilang selalu panas dan juga selalu tegang. Gimana sih Bung Yudis anak-anak dari timnas Indonesia supaya bisa tampil lepas dan juga bisa mengeluarkan permainan terbaiknya melawan Malaysia besok nih? Itu semua sudah dibuktikan ketika timnas kita berhasil menahan imbang timnas Vietnam, di mana Coach Sintayong menginstruksikan para pemainnya untuk tampil leluasa, bergerak di seluruh sektor, bahkan memang di beberapa pos yang diisi biasa pemain inti kemarin itu dibiarkan dengan pemain yang lapis kedua seperti Evan Dimas baru Ya, dimasukkan. dicadangkan. Kemarin Evan Dimas dicadangkan kalau tidak salah. Ya, begitu, dan memang tampil tenang dan tampil percaya diri itu mampu menjawab semua tantangan untuk timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal pada laga melawan Malaysia. Nah, menurut Bung Wahyu sendiri seperti apa kita untuk menghadapi Malaysia agar meraih angka penuh? Tentunya di laga besok pemain timnas Indonesia tidak boleh meremehkan pemain Malaysia. Walaupun saat ini Indonesia ada di puncak klasemen ataupun para pemain timnas Indonesia tidak boleh meremehkan ataupun menganggap remeh Malaysia. Karena pertemuan Indonesia melawan Malaysia selalu membuat ketegangan tersendiri ataupun mental pemain Indonesia selalu jatuh ataupun tidak bisa dikendalikan. Untuk itu Sintayong harus bisa mengendalikan semuanya dengan baik kondisi timnya, begitu Bung Yudis. Ya, menurut saya sih memang ini balik lagi faktor ketenangan Bung Wahyu, dan Coach Sintayong telah memotivasi. Itu terbukti ketika melawan Vietnam, di mana timnas Indonesia mampu mengatur ritme permainannya dan juga mampu sedikit melakukan strategi mengulur waktu, betul. dan hingga akhirnya konsentrasi timnas Vietnam waktu itu buyar dan hingga akhirnya Indonesia mampu menahan imbang. Mungkin buat laga besok patut dicoba juga strategi seperti itu. Yang menarik pertandingan besok, timnas bakal kedatangan mungkin amunisi tambahan baru. Elkan Bagot yang sebelumnya harus karantina, kemungkinan bisa bergabung. Nah, bagaimana sih apakah Elkan sudah bisa bermain atau gimana Bung Yudis? Ya, melihat tambahan amunisi dua pemain ini Bung Wahyu, ini salah satu tambahan amunisi yang cukup baik, di mana sebelumnya memang Coach Sintayong ini tidak tergantung pada siapapun pemainnya, dan dia memberikan kesempatan ataupun merotasi pemainnya siapa yang paling siap, dan itu yang diturunkan. Tapi dengan hadirnya Egy Maulana Fikri dan dapat bermain lagi nih, setelah dapat izin dari klubnya di Eropa sana, dan juga Elkan Bagot ya. Elkan Bagot Bung Yudis. Elkan Bagot itu mereka sudah lepas dari karantina, ini salah satu senjata juga buat menembus ataupun menghempaskan timnas Malaysia. Menurut Anda sendiri bagaimana nih? Karena kan Elkan Bagot sudah mempunyai pengalaman besar ya. Dia emang selama ini emang tumbuh besar di Inggris, sudah kenyang pengalaman sepak bola di Inggris. Jadi mungkin dia bakal memberikan efek positif bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kemudian sekarang kita lanjut lagi tentang lini serang Indonesia. Lini serang Indonesia menjadi yang tersubur. Mereka sudah berhasil mencetak 9 gol. Gimana Bung Yudis? Mungkin walaupun tidak ada striker senior ya, sekarang mungkin banyak mengandalkan pemain muda. Gimana melihat lini serang timnas Indonesia yang diisi Ejra Walian, Irfan Jaya, gimana Bung Yudis? Ya, memang produktivitas timnas kita dapat dikatakan cukup baik, tapi itu tidak terlepas bagaimana permainan kolektivitas tim, dari timnya sendiri. kolektivitas timnas Indonesia yang memang
menerapkan soliditas permainan yang cukup baik, di mana memang dari 9 gol itu bukan hanya lahir dari pemain depan, Bung Wahyu. Itu berkat kerjasama tim, itu juga lahir dari tendangan sudut, operan, dan juga set piece ya. Set piece bola mati itu menjadi salah satu andalan menakutkan buat bagi timnas ya. Timnas Indonesia kita. Dan seperti prediksi ataupun yang dikatakan Bung Wahyu tadi, 9 gol dari Timnas Indonesia ini, apakah ini merupakan murni dari ketajaman striker atau seperti apa? Oh, tidak juga, Bung. Kalau kita lihat ya, betul tadi yang Anda bilang, ini hasil dari kerjasama dan juga kolektivitas antar pemain di lapangan. Kita lihat juga Sintayong memang sudah memberikan kejutan terhadap taktik dan juga strategi dari Timnas Indonesia. Kita bisa lihat juga para pemain memang sudah bisa mengikuti dengan baik taktik dan juga kemauan yang dimau oleh Sintayong. Begitu, Yudis. Artinya memang soliditas tim ini sudah mulai kerasa ya di Timnas Indonesia, walaupun terbentuk baru beberapa bulan. Betul. Iya kan? Kalau kemudian selanjutnya kita lihat prediksi pertandingan besok. Kalau Bung Yudis sudah bisa memperkirakan belum? Entah itu susunan pemain, entah itu skor sendiri. Kalau susunan pemain sendiri gimana Bung Yudis? Yang bakal diturunkan nih? Iya, kalau berbicara tentang susunan pemain, dan pertama ini formasi. Formasi ini Sintayong berbeda dengan formasi-formasi biasanya, di mana kemungkinan besar Timnas Indonesia akan menerapkan formasi 4-1-4-1, di mana memang kalau untuk susunan pemain, Bung Wahyu, itu Coach Sintayong akan merotasi beberapa pemain. Di pertandingan sesengit ini bakal merotasi, Bung ya? Ya, tentunya kita masih belum mengetahuinya, tapi yang jelas ada Egy Maulana dan juga Elkan Bagot. Itu rencananya atau kemungkinan besar akan ditampilkan masuk ke starting 11. Kalau menurut Bung Yudis, di posisi kiper sendiri siapa nih yang cocok untuk bisa meredam serangan-serangan berbahaya dari Malaysia? Siapa Bung Yudis? Ada Hernando, ada Sahrul, dan juga Nadio. Siapa yang cocok kira-kira dari ketiga kiper itu? Ya, sebenarnya ketiga penjaga gawang yang dimiliki Timnas Indonesia ini memiliki kualitas. Ya pasti, karena ketiganya memang penjaga gawang inti dari klub-klubnya yang di Liga 1 ya. Ya, tentunya, dan dapat dilihat memang dalam kondisi Hernando belum sepenuhnya fit. Ya, Hernando pada pertandingan sebelumnya memang sempat dijadikan starting utama. Namun dia harus mengalami cedera, Bung Yudis. Jadi dia kemarin digantikan sama Nadio Argawinata. Nah, ini yang menarik, Bung Wahyu. Ketika Hernando cedera, kemudian ada penggantinya yaitu Nadio mampu membuktikan diri dengan tampil tenang di bawah mistar gawangnya, hingga akhirnya serangan-serangan Vietnam di laga terakhir mampu ditepis ataupun mampu mengamankan jaring gawangnya ini. Ya, karena kualitas mereka saya lihat tidak berbeda jauh. Sintayong akhirnya memanggil, itu menjadi salah satu pertimbangan Sintayong memanggil ketiga penjaga gawang karena kualitasnya tidak berbeda jauh begitu. Ya. Artinya ketiga penjaga gawang semuanya bagus, tapi untuk laga melawan Malaysia, siapa nih Bung Yudis? Siapa yang paling siap? Yaitu menurut prediksi saya itu ada Nadio karena dia sudah mendapatkan atmosfer pertandingan karena kemarin sudah tampil baik ketika mampu menahan imbang Vietnam 0-0. Nah, untuk sekarang geser ke depan sedikit, ada 4 pemain belakang. Siapa nih Bung Yudis yang bakal mengisi 4 pemain belakang di Timnas Indonesia? Bek kanan dulu lah. Bek kanan tentu Asnawi Mangku Alam menjadi pilihan utama karena itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan karena dia juga kualitas, dia bermain di Korea Selatan di Ansan Green, dan juga dia sempat kemarin tampil menjadi kapten tim sebelum Evan Dimas masuk. Itu menjadi nilai plus tersendiri ya, karena dia sudah walaupun masih muda tapi dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus bagi rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Ya, jadi memang Asnawi Mangku Alam itu pilihan yang tepat
untuk mengisi barisan bek kanan timnas Indonesia. Nah, Bung sekarang Wahyu. geser lagi ke 2 bek tengah. Siapa nih kira-kira yang cocok? Karena di pertandingan sebelumnya yang menjadi andalan adalah Fahrudin dan juga Rizky Ridho. Dan juga ada juga Dewangga yang sesekali ditempatkan di posisi bek tengah. Siapa Bung Yudis kira-kira yang bakal mengisi 2 bek tengah ini? Karena Indonesia kan sudah kedatangan Elkan Bagot juga nih, kemungkinan bisa tampil nih besok nih. Nah, kemungkinan ya kalau bisa dikatakan Fahrudin ini pemain yang sangat pengalaman. Betul. Di Madura ya di Liga Indonesia, betul. Fahrudin salah satu pemain yang berpengalaman dan dia beberapa kali juga tampil untuk Indonesia di ajang yang sama. Fahrudin sudah dari tahun 2012 Bung Yudis, dia 2012. selalu tampil dan juga selalu menjadi andalan di timnas Indonesia. Tidak pernah tergantikan Fahrudin. Nah, selain Fahrudin tadi Bung Wahyu, Ya. bek tengah lainnya siapa sih yang paling cocok untuk mengisi barisan pertahanan timnas Indonesia ketika melawan Malaysia besok? Untuk kalau pendapat saya lebih bagus Elkan Bagot menemani Fahrudin sebagai pemain senior, karena dengan pengalaman yang dimilikinya saya yakin Elkan Bagot bisa berkolaborasi dengan baik menjaga pertahanan bersama Fahrudin begitu. Nah, untuk barisan kiri kita geser Bek kiri. ke kiri dikit Ya. ya. Tadi kan sudah di mana di kanan ada Asnawi Mangku Alam, kemudian ada juga nama Fahrudin dan juga ada Elkan Bagot. Dan yang kiri nih siapa nih? Yang selalu menjadi andalan di posisi bek kiri siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan. Dia memang selalu menjadi andalan, selain mempunyai bertahan bagus, dia juga selalu diandalkan dalam melakukan menyisir pertahanan lawan, Bung Yudis. Kelebihan lain yang dimiliki Arhan yaitu dia mempunyai lemparan yang jauh, Bung Yudis. Itu menjadi salah satu andalan juga dari Pratama Arhan, Bung Yudis. Artinya itu lemparan jauh ini Lemparan seperti jauh. dimanfaatkan Betul. sebagai set piece ya. Bisa menjadi set piece juga bagi keuntungan bagi para striker timnas Indonesia. Nah, kemudian untuk posisi libero ataupun kita kan tadi prediksinya 4-1-4. 4-1-4-1. Ya. Nah, kemudian di posisi tengahnya ini ada siapa Bung Wahyu yang paling cocok nih kira-kira dan paling siap buat bertanding melawan Malaysia? Jika di pertandingan sebelumnya Sintayong selalu mengandalkan Alpeandre Dewangga. Dia selalu, walaupun posisi aslinya dia adalah seorang bek, tapi Sintayong selalu menempatkan Alpeandre Dewangga di posisi gelandang bertahan. Begitu Bung Yudis. Tapi prediksi saya dia bakal menempati posisi itu lagi di pertandingan besok. Artinya belum tergantikan Belum posisinya. tergantikan. Nah, kemudian 4-1 Ya. balik lagi 4 nih. Nah, Siapa nih kira-kira pemain yang paling cocok dan paling siap menurut Anda, Bung? kemudian di depannya lagi biasanya yang menemani Alpeandre Dewangga ada Ricky Kambuaya, pemain andalan Pemain Persebaya ya itu? Betul, pemain Persebaya andalan Surabaya. Persebaya asal Papua, memang selalu menjadi andalan di lini tengah permainan timnas Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada Ricky, bergeser sedikit ada siapa lagi nih? Tentu sang jenderal lini tengah kita, siapa lagi kalau bukan Evan Dimas Darmono. Saya pikir dia bakal menjadi tandem yang ideal ya bagi Ricky Kambuaya untuk menyalurkan bola dan mengatur serangan timnas Indonesia. Artinya Evan Dimas masih Evan Dimas. menjadi roh permainan Pasti. bagi timnas Indonesia. Kita tidak bisa pungkir ya peran dan juga kemampuan Evan Dimas pasti bakal selalu diandalkan Sintayong di permainan timnas Indonesia. Selanjutnya ada siapa lagi sih Bung Wahyu setelah Evan Dimas sebagai jenderal permainan timnas Indonesia, kemudian yang paling siap siapa lagi nih untuk pertandingan esok? Nah, kalau di sayap kanan ya saya lihat Irfan Jaya. Irfan Jaya pemain andalan dari PSS Sleman. Dia memang kontribusinya sangat besar. Artinya pemain Irfan Jaya, Irfan Jaya. itu dia memiliki kecepatan juga Bung Wahyu. Betul, walaupun tubuhnya tidak terlalu besar ya, itu menjadi kelebihan tersendiri bagi Irfan Jaya untuk bisa mengobrak-abrik Dan apalagi memang- jantung pertahanan Malaysia. Ya, pemain timnas Indonesia ini memang memiliki kecepatan termasuk Betul. Irfan Jaya sendiri itu ya Bung Wahyu.
Nah, siapa pemain berikutnya? Nah, untuk posisi sayap satu lagi biasanya pemain Sintayong akan mengandalkan Witan Sulaiman. Pemain dari Lecia Gedang ini selalu diandalkan Sintayong di timnas nih Bung Idris. Karena dia memiliki skill individu Betul. dan kecepatan juga ya, Ya. Bung Wahyu. Dan memang Witan Sulaiman ini menjadi salah satu solusi ketika memang permainan sudah buntu, dia bisa mampu untuk melakukan tusukan-tusukan individualnya, Bung Wahyu ya. Selain tusukan, dia juga skill dia, kemampuan dia bisa mengobrak-abrik pertahanan Malaysia. Pasti selalu diandalkan Sintayong. Kira-kira panik gak tuh? Wah, harus panik lah. Panik lah, timnas sana aja yang panik. Betul. Nah, sekarang geser nih, satu penyerang siapa Bung Yudis? Ya di situ ada ya tadi seperti yang dibilang ya, ada Egy. Ya, Egy juga banyak opsi sebenarnya, Bung Wahyu. Bisa jadi Egy, bisa jadi Ezra Walian yang memang membuktikan dirinya dalam beberapa pertandingan tersebut dan mampu menciptakan beberapa gol cantik yang lahir dari permainan ataupun kerjasama tim tentunya. Untuk Bung Wahyu sendiri, siapa sih penyerang yang paling siap nih? Selain itu memang ada Ezra dan Egy kan? Gimana? Ya memang tidak punya pilihan lain ya. Sintayong pasti bakal menurunkan Ezra ya, karena kemampuan pemain jebolan Ajax Amsterdam ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Artinya Ezra, kalau saya pikir Ezra memang paling cocok dan juga paling pantas mengisi lini depan timnas Indonesia. walaupun keduanya itu sama-sama tidak bisa diragukan, memiliki ketajaman yang sangat luar biasa ya, Bung Wahyu. Betul. Nah kalau tadi kan kita sudah bahas susunan pemain, kemungkinan Bung Yudis sudah punya bayangan belum kira-kira timnas Indonesia, prediksi skor Bung Yudis gimana nih? Bakal seperti apa pertandingan besok atau skornya seperti apa nih? Ya kalau untuk pertandingan besok kita melihat untuk starting 11-nya dulu, jika memang starting 11-nya seperti yang kita tadi prediksi, maka skor 2-0 merupakan hasil yang cukup realistis, mengingat kenapa Bung Idris percaya Indonesia bakal menang 2-0 Bung Idris? Karena memang dilihat dari beberapa pertandingan, performa tim Indonesia ini terus meningkat dan terus memperlihatkan soliditas tim yang sudah mulai terbentuk. Dan laga melawan Malaysia besok itu menjadi salah satu pembuktian bagaimana timnas kita, timnas yang sebelumnya dipersiapkan dengan waktu yang sangat singkat, tapi mampu membuktikan diri dengan tampil konsisten, walaupun masih ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Tapi saya yakin 2-0 adalah skor yang terbaik untuk timnas Indonesia. Cukup realistis ya, bisa menangkan pertandingan Bung Yudis. Iya tentunya. Nah, untuk Bung Wahyu sendiri bagaimana nih melihat timnas Indonesia besok, apakah mampu mengalahkan musuh ataupun rival dari timnas yaitu Malaysia, seperti apa? Kalau melihat pertandingan-pertandingan yang sudah dimainkan timnas Indonesia, saya sudah cukup optimis ya, Indonesia bisa memberikan pelajaran berharga ataupun bisa memenangkan pertandingan melawan Malaysia besok. Kalau prediksi skor sendiri tidak terlalu jauh, mungkin kalau saya 1-0 sudah cukup untuk bisa mengantarkan Indonesia lolos ke babak semifinal. Artinya tidak muluk-muluk, yang penting menang. Unggul beberapa pun, yang penting menang. Walaupun sebenarnya timnas Indonesia dengan bermain imbang itu cukup mampu untuk lolos dari grup B. Dan Bung Wahyu, memang segala pertandingan masih banyak kemungkinan, Bung Wahyu. Dan ulasan yang kita bahas bisa saja tepat, bisa saja meleset. Namanya juga ulasan dan analisis. Ini merupakan prediksi. Dan ini merupakan, dapat dikasih tahu ini program apa sih? Ini merupakan program terbaru dari Tribun Network. Program terbaru kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor. Namanya apa tuh Bung Wahyu? Key Corner. Kita sudah panjang lebar dari tadi. Mungkin kita akan bahas pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya memang program Corner Kick ini akan terus berjalan seiring dengan
banyaknya laga-laga sepak bola khususnya ya, baik internasional maupun lokal. Dan Anda siapa? Saya Wahyu. Saya Yudhistira Wane, pamit undur diri. Tos dulu biar gak Oke. panas lu. Nih minum dulu nih biar slow. Tos dulu Bang Yudi. Timnas Indonesia menang kalah. Menang dong, harus menang dong. Harga diri kita. 1-0, 1-0. 2-0. Sampai jumpa.